Selasa 11 Juli 2023, Wakil Bupati Natuna menggelar audiensi bersama penerima beasiswa Institut PLN Jakarta dan PEN Akamigas. Acara audiensi tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap penerima beasiswa. Wakil Bupati Natuna yang hadir pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kerjasama dengan berbagai universitas di Indonesia merupakan bentuk usaha pemerintah dalam peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Natuna. Dan pada kesempatan tersebut juga kami diberi kesempatan untuk mewawancari langsung Bapak Wakil Bupati beserta teman-teman penerima beasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita langsung dari ruang kerja Wakil Bupati Kabupaten Natuna. Kekayaan alam Kabupaten Natuna harus diimbangi dengan penguatan sumber daya manusia yang berkualitas. Inilah legasi yang ingin diwariskan oleh kepemimpinan Wan Siswandi dan Rodial Huda. Dan hari ini kita sudah bersama Bapak Wakil Bupati Natuna, Bapak Rodial Huda, bersama teman-teman penerima beasiswa dari Institut PLN Jakarta. Kalau gitu kita akan langsung mewawancarai Bapak Rodial Huda. Selamat siang Pak, Assalamualaikum. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, mungkin kita akan berangkat dari latar belakang bagaimana pemerintah Kabupaten Natuna fokus pada penguatan sumber daya manusia, Pak. Baik, Kabupaten Natuna adalah sebuah kabupaten yang memiliki sumber daya alam, walaupun sumber daya alam itu lebih banyak di laut dan pemerintah daerah tidak menguasai sumber daya alam itu. Tetapi sumber daya alam yang melimpah itu di banyak tempat tidak akan bisa dikelola dengan baik ketika sumber daya manusianya tidak memadai. Sehingga Pak Bupati dan kami berpikir bahwa di samping pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia adalah salah satu pembangunan yang teramat penting bagi masa depan Kabupaten Natuna. Sehingga dengan segala daya upaya, dengan segala keterbatasan anggaran, Pak Bupati dan kami berkeliling ke kampus-kampus, ke kementerian-kementerian untuk mencari peluang beasiswa bagi anak-anak Natuna yang berprestasi. Dan ini adalah salah satu dari beberapa perguruan tinggi yang memberikan beasiswa kepada anak Natuna, yaitu Institut Teknologi PLN. Kalau outputnya sendiri dari pemerintah, apa sih yang diharapkan pemerintah setelah putra-putri daerah mendapat beasiswa, lalu mengenyam pendidikan, dan harapan bentuk perubahannya seperti apa ke depan? Ya, kami memang mencari berbagai perguruan tinggi yang relevan dengan sumber daya alam Natuna dan relevan dengan kebutuhan sumber daya manusia di Natuna. Sehingga harapan akhir kami adalah bahwa Natuna nanti akan diisi oleh sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola pembangunan maupun sumber daya alam. Dan bukannya justru kami harus berpikir lagi mencari lapangan pekerjaan untuk mereka, tetapi mereka sendiri bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Dan mereka ini biasanya nanti setelah lulus dari perguruan tinggi dan beasiswa ini, mereka itu biasanya langsung direkrut sesuai dengan kebutuhan. Jadi nanti yang akan mengawaki dan mengurus listrik di Kabupaten Natuna, baik itu listrik yang ada hari ini maupun energi yang terbarukan, adalah anak-anak Natuna sendiri. Nanti migas Natuna, pengelolaan dan pengeksploitasiannya adalah anak-anak Natuna sendiri. Itulah harapan kita. Sehingga Natuna yang memiliki sumber daya alam, pada satu saat juga memiliki sumber daya manusia yang memadai, Natuna harus dan kita harapkan lebih maju dari daerah lainnya. Jadi memang pengimbangan antara sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia itu memang sangat penting. Harus itu. Dan kita lihat beberapa negara yang justru tidak memiliki sumber daya alam, tetapi sumber daya manusianya memadai, mereka maju. Ya. Nah, ini terkait sedikit ini, kita tarik ke belakang tentang stigma bahwa beasiswa ataupun kuliah di luar itu hanya dapat dinikmati kalangan elit, Pak. Okay. Apa pendapat Pak tentang ini? Mungkin ini juga jadi semangat untuk teman-teman pulau yang tidak mau ikut tahun ini. Ya. Kami memang dengan Pak Bupati concern
untuk anak-anak berprestasi dan tidak mampu. Jadi orang-orang tua yang tidak mampu menguliahkan anak-anaknya yang selama ini kehilangan harapan, kita memberi harapan baru bahwa siapapun, mau itu orang kaya, orang tidak mampu, dia memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Bagi orang mampu, dia punya peluang karena kemampuan dia. Bagi orang yang tidak mampu secara keuangan, dia punya peluang karena kemampuan prestasi anak-anaknya. Ini yang menjadi pemikiran kami, sehingga kami mencari peluang untuk anak-anak yang tidak mampu ini supaya dia mempunyai peluang yang sama dengan orang-orang yang mampu. Nah, terakhir Wak, untuk teman-teman, mungkin untuk semua putra-putri daerah nih yang hari ini sedang berjuang untuk perbaikan kualitas tadi, ada pesan mungkin Wak, untuk mereka semua? Ya, pesan terpenting adalah kami berharap kalian menjaga prestasi ketika kuliah nanti supaya kami dapat meneruskan peluang-peluang beasiswa itu. Ketika anak-anak Natuna berprestasi seperti yang sudah berlangsung di PMAK Migas, yang sudah berlangsung di PPNS Surabaya, maka kita akan mendapatkan peluang lagi karena orang menganggap bahwa anak Natuna ternyata mampu. Karena ada sebagian orang menganggap Natuna daerah 3T, terbatas, semua terbatas, anak-anaknya nggak mampu. Tetapi setelah kita kirim, ternyata anak-anak kita mampu. Mungkin karena orang-orang Natuna banyak makan ikan. Hanya peluang dan kesempatannya saja yang mungkin selama ini terbatas. Jadi ketika kita mendapat peluang yang sama, anak-anak Natuna mampu. Dan kalian harus jaga prestasi itu supaya adik-adik kalian bisa mendapatkan peluang yang semakin besar. Baik, teman-teman, itu wawancara singkat kita bersama Bapak Wakil Bupati Natuna, bagaimana kemudian di pemerintahan ini, di kepemimpinan Wan Siswandi dan Rodial Huda, bahwa sumber daya manusia dan penguatan kualitas adalah legasi yang paling penting yang ingin diwariskan untuk mengimbangi kekayaan alam Kabupaten Natuna. Dan setelah ini kita akan lanjut untuk berbicara dan mengobrol langsung dengan teman-teman penerima beasiswa Institut PLN Jakarta. Terima kasih. Pak, itu ni agak nguas. Itu nak nguas menda payah menulak kini hari. Dipersulit ke kenau lah nang ni nak Wak bahal ya, ke kohang nguas koha. Duduk lah. Ni yau, kawan dari kandung sebelah deh. Nak pergi nguas berkas. Dek sudah dari tangti. Meh nau lah awan dek nguas. Mau ike tu tuan. Sabo ya, ni bagi cobaan. Awan nak ngeloh. Tapi awan nak wet status dekat Facebook. Sak orang nak beco, mana tahu ada perubahan anak ni kan. Bisa pala awang kau ni ni. Sakondok yau. Cara awak salah dok. Sekarang kan lah ada layanan pengaduan, tinggal lapor je yau. Menembau nak? SP4N lapor yau atau SPAN lapor. Layanan pengaduan masyarakat berbasis online yau. Jadi awak dan masyarakat bisa menyampaikan kritik, saran terhadap kinerja pemerintah itu yau. Nak cara nak? Awak bisa menyampaikan aspirasi lewat website yau, natuna.lapor.go.id yau. Berarti HP canggih je Pak lapor nak yau. Kalau HP kawan ni nang dek Pak lapor yo. Tenang yau, sekarang lah ada layanan SMS yau. Kenal nak? Cara ya, awak ketik Natuna spasi isi lapor awak, terus awak kirim ke nomor 1708 yau. Oh. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
Baik teman-teman, tadi kita sudah berbincang dengan Wakil Bupati Kabupaten Natuna bagaimana proses panjang pemerintah Kabupaten Natuna untuk memperbaiki kualitas penguatan sumber daya manusia Kabupaten Natuna, tentunya untuk mengimbangi kekayaan sumber alam yang kita miliki. Dan sekarang kita sudah bersama adik-adik yang istimewa, luar biasa tentunya, karena ke-8 anak ini berhasil menerima beasiswa dari Institut Teknologi PLN Jakarta. Baik, kita langsung ke satu-satunya perempuan yang luar biasa hari ini, yang jauh datang dari negeri terapung, Sedanau. Boleh perkenalkan diri dulu? Baik, terima kasih Kak. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Destiarani dari Sedanau, asal sekolah SMA Negeri 1 Bunguran Barat. Bunguran Barat. Kalau gitu kita mulai dengan menceritakan bagaimana perjalanan panjangnya untuk akhirnya keterima di beasiswa ini. Awal dari pendaftaran yang secara online kami lakukan dari daerah kami masing-masing. Kemudian ada berbagai tahap untuk tes ikatan kerja, sehingga kami harus bolak-balik Sedanau dan Ranai untuk mengikuti berbagai proses dan prosedur dari beasiswa ini. Dan alhamdulillah sampai di titik ini sudah klop kami bisa pegang beasiswa ini. Jadi perjuangan setiap hari bolak-balik Ranai Sedanau itu terbayarkan akhirnya. Iya. Dan harapannya ini kan udah terima, udah menyandang sebagai mahasiswa nih, calon mahasiswa Institut PLN Jakarta. Apa sih harapannya setelah menerima beasiswa ini? Tentunya harapan kami sama Kak dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah Natuna. Suatu saat kami bisa berdistribusi untuk Natuna dengan adanya ITPLN, kami bisa terbentuk menjadi sumber daya manusia yang mumpuni, yang suatu saat bisa memanfaatkan, memperoleh, menjalankan berbagai sumber daya alam yang ada di Natuna. Jadi apa yang cita-citakan pemerintah daerah itu kemudian menjadi visi misi kalian untuk menjalankan itu, dan mudah-mudahan lulus tepat waktu dan berkontribusi dengan pembangunan Natuna. Terima kasih. Kita langsung ke Ferry. Silakan Ferry, perkenalkan diri dan pertanyaannya sama. Perkenalkan, nama saya Ferry Kadeka Putra. Saya keterima di jurusan Teknik Sistem Energi di Institut Teknologi PLN, dan saya ingin berdistribusi untuk membangun daerah Natuna, karena jurusan Teknik Sistem Energi ini itu mempelajari tentang energi baru dan terbarukan. Apalagi daerah kita ini sangat mendukung untuk memperoleh energi dan sumber alam yang sangat banyak. Ya, baik. Jadi bagaimana kemudian nanti akan memperoleh pembaruan energi. Iya. Nah, kalau perasaannya sendiri nih keterima, kan ini kan ikut banyak nih, nggak hanya ini dan satu Indonesia gitu. Dan kalian 8 dari ribuan anak Natuna, perasaannya gimana? Perasaannya itu awalnya tidak yakin, kurang yakin gitu. Apalagi yang saingan-saingan ini adalah anak-anak yang baru lulus gitu kan. Ilmunya tuh masih baru dan ingatannya tuh masih kuat gitu kan. Kan saatnya itu adalah lulusan tahun 2022 itu, dan Institut Teknologi ini itu jurusannya yang paling utama itu adalah IPA. Apalagi saya ini jurusannya IPS, dan otomatis saya harus belajar lebih, dan itu membuat saya harus yakin. Dan alhamdulillahnya saya sampai di titik ini dan bisa bergabung dengan mereka semua, karena alhamdulillah keterima beasiswa 3T. 3T, alhamdulillah. Baik, selanjutnya silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Christian David Konsambing, asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Bunguran Timur. Saya di TPPLN itu keterima di prodi Teknik Informatika. Teknik Informatika. Ini panggilnya Christian berarti? Refli. Siapa namanya? Refli. Refli panggilannya, Refli. Nah, kalau Refli, perasaannya sendiri keterima di beasiswa yang precious, yang tidak semua orang bisa, yang kalau kata Pak Wakil, ini tuh tempat kuliahnya orang-orang kaya. Gimana perasaannya? Bangga lah Kak, soalnya kan nggak juga sih, nggak harus orang kaya masuk ke dalam situ. Soalnya kan saya juga dari keluarga yang kurang mampu. Seperti ibu saya cuma hanya buat kue dan titip di warung gitu aja Kak. Jadi saya bangga lah Kak masuk ke dalam Universitas Institut Teknologi PLN ini Kak. PLN. Soalnya saya juga kemarin kan sempat ke Batam juga tesnya di sana. Tes di Batam. Jadi memang kemarin ambil tesnya tes luar ya? Tes di luar. Tes luar. Jadi itulah, gak nyangka aja bisa lulus di beasiswa 3T ini. Soalnya kemarin saya juga sempat gagal di tes ikatan kerja Kak. Jadi udah beberapa proses gagal, akhirnya keterima di sini. Iya. Keterima sini. Jadi ini juga mematahkan stigma bahwa semua orang bisa gitu ya. Nggak harus orang kaya, nggak harus anaknya pejabat, selagi berusaha semuanya berhak untuk dapat beasiswa ini. Iya. Luar biasa. Siapa nama tadi? Refli. Refli. Oke, selanjutnya silakan perkenalan diri dan pertanyaannya sama. Perkenalkan,
nama saya Sejasa Srianto, saya alumni dari SMK N1 Bunguran Timur. Di TLT-PLN saya mendapat prodi Teknik Elektro. Perasaan saya lulus di beasiswa 3T sangat bangga sekali, apalagi saya orang tua saya sangat tidak memungkinkan untuk kuliah di TPLN, apalagi TPLN kan rata-rata orang kaya. Ayah saya bekerja sebagai jual es batu, orang tua saya sebagai muka salon gitu. Saya sangat bangga sekali mendapatkan beasiswa ini. Jadi nggak kepikiran kalau akhirnya kuliah di salah satu universitas terbaik Indonesia. Ya. Oke. Rashid, kan ini kan kita tahu bahwa di Kabupaten Natuna ini kan saingannya berat, banyak gitu, dan Rashid jadi salah satu dari 8 yang menerima. Nah, gimana sih rasanya jadi salah satu yang terdiri dari 8? Mungkin kadang-kadang orang berpikir dengan latar belakang keluarga yang tidak mungkin, dengan keadaan yang tidak mungkin, tapi akhirnya kepilih. Gimana perasaannya? Ya pastinya senang ya, bisa lulus di beasiswa di kampus ternama di Indonesia, ITPLN, menjadi salah satu dari 8 orang dari Natuna yang lulus di beasiswa 3T ini. Hal itu membuat saya sangat bangga. Saya yang berasal dari keluarga kurang mampu bisa sekolah di kampus ternama yang membuat saya sangat senang dan bisa menggapai cita-cita saya nantinya. Baik. Oke, terima kasih. Kita ke Roy lagi sekarang. Roy, pertanyaan yang sama Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Rai Pratama. Saya alumni dari MAN 1 Natuna. Di ITPLN saya mengambil prodi teknik mesin. Perasaan saya pas awal lulus itu ya nggak nyangka sih Kak. Kan pas sebelum tes itu saya minder awalnya. Karena saingan-saingan saya itu kan juara-juara dari sekolah-sekolah lain, sedangkan jarak saya ini pas-pasan lah, juara enggak, ranking pun kadang-kadang. Tapi entah saya saya mendapatkan pesan dari saya, kau tuh punya Tuhan, ya saya bilang. Jadi sejak itulah saya mulai semangat dan akhirnya Allah pun kasih saya rezeki di ITPLN. Jadi usaha aja dulu ya? Ya usaha aja dulu. Rezeki Tuhan yang ngatur? Iya. Oke. Ini dari Sedanau nih, pertanyaan sama dari Sedanau. Bagaimana rasanya lulus beasiswa PLN? Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Rusdandi. Saya lulusan SMA Negeri 1 Bunguran Barat. Ayah saya merupakan seorang nelayan dan ibu saya hanya seorang ibu rumah tangga. Di PLN saya lulus di prodi Teknik Elektro. Dengan keterimanya saya di Institut Teknologi PLN ini, saya sangat merasa bangga dan bersyukur karena telah diberikan kesempatan yang luar biasa ini, karena bisa bersekolah di salah satu kampus terbaik di Indonesia, yaitu Institut Teknologi PLN. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati dan Bapak Bupati yang telah berjuang dan mencari peluang untuk siswa di daerah Natuna, untuk putra-putri daerah, untuk putra-putri daerah Kabupaten Natuna yang pada saat ini bekerja sama dengan kampus Institut Teknologi PLN. Saya berharap semoga dengan keterimanya saya di sini dan teman-teman yang lain bisa berkontribusi untuk Institut Teknologi PLN dan Kabupaten Natuna untuk meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Natuna dan menjadi salah satu orang yang memberikan suatu kontribusi, ya, memberikan suatu kontribusi lah untuk Institut Teknologi PLN tersebut. Luar biasa. Oke, yang terakhir silakan. Perkenalkan, nama saya Umar Wanto. Saya berasal dari Bunguran Tengah, tepatnya di Desa Tapau. Saya di PLN masuk jurusan Teknik Elektro. Alhamdulillah. Menurut saya dengan adanya beasiswa ini saya merasa terbantu, apalagi kita berasal dari daerah 3T terluar dari negara kita Indonesia ini, sehingga ini dapat membantu kita untuk meningkatkan akademik serta non-akademik kita, sehingga kita dapat memajukan SDM yang ada di daerah kita, tentunya Natuna, sehingga kita dapat mengolah dan membantu tenaga-tenaga yang ada di Natuna, khususnya yang masih kekurangan, khususnya untuk anak-anak Natuna khususnya juga. Nah, dengan itu saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati serta kepada
bapak-bapak yang telah membantu kami selaku penerima beasiswa ini sehingga sampai ke saat ini sebagai mahasiswa Institut Teknologi PLN, dan hal itulah yang membuat kami sangat berterima kasih. Sekian, terima kasih. Baik, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Semoga teman-teman menjadi langkah awal untuk teman-teman lain yang memotivasi teman-teman lain bahwa tidak ada yang tidak mungkin, bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan. Seperti kata Roy tadi, yang penting usaha dulu biar Tuhan yang menentukan jalannya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Selamat sampai tujuan, selamat berproses berpendidikan, dan jangan lupa kembali dan kita sama-sama bangun Natuna. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Lari ya? Uyai. Aduh, lemah badannya lemah. Bahal ya? Awan ya lah 3 hari demiam ya weh. Pisau yan agak-agak bedian. Otot awan ngerek, palau pisau muntah deyan sakit awan gini. Bak beyo ya, awal lah bisa ke dokter loh. Tak, nang lo malu ya, mek bola pisau-pisau ya. Paling demi besau ni, sok ni lah sembuh awan ni. Pak ya, sah dah sepele kan dok ya. Dah lah. Tenang je, ini hari lah musim tarau ya. Apa yo ke ya? Bengok nyamuk-nyamuk yang berkembang biak kat daerah kita ni. Jadi? Apalagi kasus DBD makin meningkat kat daerah kita ni. Jadilah ada DBD kat nah ini ya? Ya lah ada ya. Oh, sebelum 4 tahun ya. Bepak, berarti orang ni orang pisau ke ya? Oh. Bepak lo mau orang pisau berarti sok ni ya? Tuan dulu sebelum makin parah ya. Oh tu berarti sok ni orang pisau ni gimana makin umum lo. Hanteng kuna ai. Oh, sedek ngalah tu alias lo. Oke, ya lian lo. Ya, yau. Woi, San. Dah awak deh yau. Awak ya. Awak nak kenal? Awak nak kandun. Ya ke? Rasar ke? Bepak ya Allah segu benua sampai dia nawan ya. Undang awan dok dengu mendawak kabur tu. Awan cek upaman tu lawan dok DBD. Nang undang ya no belum parah. Tu lah awan kabur dia. Alhamdulillah ya awak lah sembuh kan. Alhamdulillah lah. DBD ni memang behyo ya. Behyo memang behyo. Bahkan ya berisiko sampai kematian ya. Ya ke ya? Awan dia ulah dak. Dok maka itu ni dari sekarang ni harus waspada ya. Waspada mehnaun ya. Waspada dengan penyakit ni agar dek menjalar ke lingkungan kita ni. Cara mehnaun? Ada cara wah. Mehnaun tak? Cara yang dok istilahnya 3M ya. Coba awak jelas awan kurang paham nih. M yang pertama ya menguras. Kuraslah bak mandi atau tempat penampungan air Anda dengan bersih dan rutin ya. Terus yang kedua menutup. Artinya tutuplah semua tempat penampungan air Anda sehingga tidak ada nyamuk yang meninggalkan telur di tempat tersebut ya. Terus yang ketiga itu mengubur. Artinya kuburlah semua barang bekas di tanah agar tetap bersih dan tidak ada air yang tertampung di dalam barang bekas tersebut ya. Macam tu tips. Paham awan ya. Nah, ada plus ya. Ada plus no? Kalau bisa awak harus pelihara ikan pemakan jentik nyamuk ya. Deh dok, awak sah gendong beju dekat belakang pintu. Dan kalau bisa tidur dok pakai kelambu. Plus kalau bisa sediakan obat anti nyamuk ya. Ke rumah awak. Oh, kondok ya. Oke lah mak saya lah ya.
Bakti ini tips untuk itu share dekat masyarakat anai, kawan-kawan dengan keluarga ya, agar itu bisa mencegah DBD dengan melakukan 3M+ deh. Oke, mak saya awak ni manggil ngawan tos lo ya. Oke. Baik teman-teman, kalau tadi kita sudah berbincang dengan adik-adik yang baru saja menerima beasiswa, dan kali ini kita kedatangan 3 putra daerah tentunya yang telah menjalankan proses kuliah dan saat ini sedang berada di semester 3. Dan kita akan ngobrol langsung, mereka berasal dari penerima beasiswa PEM Akamigas Cepu. Mungkin kita langsung saja, pertama ke yang paling ujung dulu, mungkin untuk memperkenalkan diri masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Ratna, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Bunguran Selatan. Di sini saya mendapat prodi Teknik Produksi Migas. Produksi Migas. Jadi Chandra semester 3? Semester 3. Semester 3. Oke, langsung ke rival. Perkenalkan, nama saya Rival Agustiawan, asal dari sekolah SMA 2 Negeri Bunguran Timur, diterima di Teknik Pengolahan Migas. Teknik Pengolahan Migas. Ferdi? Perkenalkan, nama saya Ferdi Jonika, asal sekolah dari SMK Negeri 1 Bunguran Timur Laut. Sekarang saya semester 3. Semester 3. Prodi Teknik Produksi Migas. Produksi Migas. Nah, pertanyaan awalnya sama sih kayak pertanyaan anak tadi. Apa sih rasanya keterima beasiswa yang prestisius ataupun salah satu beasiswa yang sangat diinginkan oleh anak-anak di Indonesia khususnya? Mungkin dari Chandra dulu deh. Kalau saya sendiri merasa sangat bangga sih, karena untuk masuk ke PEM itu suatu kebanggaan dan sangat susah masuk. Dan tesnya pun ketat. Jadi saya bersyukur kepada pemerintah Kabupaten Natuna telah mencari peluang ke kampus-kampus ternama agar bisa menyekolahkan secara gratis anak-anak Natuna. Nah, kalau rival, kenapa sih waktu itu milihnya PEM Akamigas? Waktu pada saat itu karena hanya PEM Akamigas yang tersedia beasiswa, karena latar belakang saya yang kurang mampu, orang tua juga kurang mampu, dan keinginan besar hati saya untuk memajukan daerah Natuna juga sangat besar. Jadi nggak salah saya mencoba untuk PEM Akamigas. Oh, jadi tahun kalian itu memang belum banyak pilihan beasiswa ya? Belum ada. Jadi memang satu-satunya baru PEM Akamigas. Nah, kalau si Ferdi sendiri gimana rasanya anak Natuna tiba-tiba kuliah di luar? Apa bedanya? Kalau bagi saya itu agak beda gitu. Banyak teman-teman yang dari daerah Jawa itu heran kenapa banyak dari anak-anak luar pulau pun luar daerah, masuk ke daerah 3T mendapatkan beasiswa di PEM Akamigas. Banyak anak-anak yang berada di Jakarta maupun yang di Jawa tidak ada mendapatkan beasiswa, dan bahkan tidak banyak yang mendapatkan kuliah di PEM Akamigas. Jadi memang beasiswa ini memang sulit ya, memang tidak semua daerah dapat gitu. Untuk beasiswa di PEM Akamigas untuk semua daerah izin membantu. Boleh. Jadi dari setiap kampus itu memang kita ada kesulitan tersendiri, apalagi PEM Akamigas ini saingan kita bukan hanya dari Natuna aja, tapi seluruh Indonesia. Jadi kuotanya memang dibuka untuk seluruh Indonesia waktu itu. Memang. Jadi memang dari Sabang sampai Merauke. Nah, saya berterima kasihnya kepada pemerintah daerah itu karena apa? Karena kita itu mendapatkan jalur khusus beasiswa. Jadi ada jalur khususnya. Jadi mempermudah anak-anak Natuna ini untuk masuk ke PEM. Ke PEM. Waktu pertama nyampe sempat minder atau ngerasa saya beasiswa nih keren gitu, atau gimana perasaannya? Kalau dari saya sendiri sih jujur sempat minder. Karena di sana tuh orang-orangnya hebat-hebat semua. Mulai dari mereka itu latar belakang yang finansial yang mampu, kemudian mereka cerdas-cerdas, public speaking mereka juga bagus. Di atas rata-rata biasanya. Betul. Dari situ saya, kita nih harus walaupun kita anak pulau, kita nih harus lebih bisa daripada mereka gitu. Kemudian kita harus bisa bangkit. Apa yang jadi motivasi kayak merasa untuk tidak minder itu apa? Yang jadi motivasinya? Itu karena kita juga Natuna ini adalah daerah yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Contohnya saja volume gas di Natuna ini sekitar 222 triliun kaki kubik. Nah, yang sedangkan yang tersedia itu 46
juta kaki kubik. Nah dari situ kita sebagai bangsa, sebagai anak Natuna harus bisa mengolah sumber daya alamnya sendiri. Dan harus bangga karena kita punya sumber daya alam sekaya itu gitu. Betul. Tapi pengolahannya yang belum ada. Belum ada. Nah kalau dari Chandra sendiri, apa rasanya setelah kuliah? Dengan beasiswa ya, tentunya dengan spesial ini apa rasanya kuliah dengan beasiswa? Menurut saya rasanya enak-enak juga sih. Nggak ada pembedaan dari kampus terhadap mahasiswa beasiswa dan yang umum. Semua disamaratakan di asrama itu. Baik, terakhir nih masing-masing, mungkin bisa sampaikan motivasi atau untuk adik-adik yang mau ikut, kenapa sih harus ikut jalur beasiswa dan kenapa harus kuliah di PMAK Migas? Dari Chandra dulu deh, jadi nanti langsung berlanjut ke Fadil, kita langsung closing. Motivasi, tingkatkan lagi semangat belajar, kejarlah ilmu setinggi-tingginya agar bisa mengelola SDA di Natuna maupun di luar. Karena sumber daya alam di Natuna ini sangat berlimpah, tetapi SDM-nya masih kurang, sehingga kita harus berjuang untuk mendapatkan SDM yang lebih agar bisa mengelola daerah ini. Daerah ini. Jadi memang ke kamera dong. Dan ke orang-orang, ke adik-adiknya. Keasikan ngobrol ini. Iya, kalau ngobrol kan. Oke, lanjut. Boleh, situ boleh. Chandra dulu atau siapa lagi? Chandra lagi. Ulang. Lupa lu kan. Oke, Chandra lagi. Oh, dendam ya. Itu rasanya diulang. Oh, iya. Beda rasanya. Dendam. Itu resmi diulang. Oke, silakan Chandra. Motivasi saya untuk adik-adik yang bakal lanjut ke kuliah, tingkatkan lagi semangat belajarnya agar bisa mengelola SDA di Natuna, karena kita ketahui bahwa SDA di Natuna ini sangat melimpah, tetapi SDM-nya masih kurang. Sehingga kejarlah ilmu setinggi-tingginya agar SDM kita lebih unggul daripada daerah-daerah lain, sehingga bisa mengelola daerah kita sendiri. Terima kasih. Baik, jadi memang bagaimana penguatan sumber daya ini agar kita dapat mengolah kekayaan kita sendiri. Baik, Rival. Motivasi. Iya, motivasi. Untuk adik-adik saya yang masih jenjang sekolah, belajar yang rajin, karena kita tahu kita dipersiapkan untuk menjadi provinsi mandiri dan sumber daya alam kita yang sangat melimpah, terutama migas, dan sampai kapan kita akan di bawah perusahaan luar negeri dan orang-orang yang dari luar Natuna. Inilah waktunya untuk kita membangun daerah kita sendiri dan mengembangkan sumber daya manusia kita sendiri supaya kita lebih maju. Dan harapannya untuk adik-adik saya yang sedang di jenjang SMA untuk tetap mengikuti pendidikan setinggi-tingginya, karena pendidikan itu penting. Karena pendidikan itu penting dan saatnya putra daerah menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Ferdi, closing silakan. Motivasi juga silakan. Ke kamera. Sedikit motivasi untuk adik-adik, belajarlah yang rajin, karena untuk kuliah bukan hanya perlu biaya saja, ada cara gratisnya. Kita carilah ya cara gratisnya, karena untuk itu kita tidak membebankan kedua orang tua kita. Jadi kalau menurut saya, kalau ada yang gratis, Bapak bayar. Betul. Jadi manfaatkan kesempatan yang diberikan pemerintah, tentunya dengan berusaha semampu-mampunya. Oke, baik, itu obrolan kita bersama teman-teman yang sudah kuliah di PMAK Migas dan sudah merasakan sendiri bagaimana enaknya kuliah dengan beasiswa. Kita doain semoga cepat selesai, cepat kembali, dan cepat berkontribusi untuk membangun Natuna yang lebih baik. Amin. Siap. Terima kasih, selamat siang.